Bukan main, bukan main. Bain, kita aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang hari ini cerah, agak sedikit hangat, tetapi kita mempunyai tamu yang sejuk. Iya, yang membuat kita lebih hangat betul, lagi. Lebih hangat istimewa. tapi sejuk. Tamu istimewa dari daerah istimewa Yogyakarta. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kita beri tepuk tangan Bupati Bantul, Pak Idam Samawi. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Aduh, kayak pengantin baru kalau lihat kayak gini nih. Ini sejak Bantul kena musibah setahun yang lalu, Pak. 3 tahun yang lalu, kayak lagi wingi gitu. Bantul itu sudah bangkit, Mbak Iin. Iya. Bangkit luar biasa. Karena gotong royong, masyarakatnya guyup, tidak banyak pidato-pidato. Ya, langsung membangun dan bangkit kembali. Rakyatnya juga sayek saeko proyo. Kita beri tepuk tangan. Bantul. Bupatinya, iya, sukses untuk Bantul. Jadi, yang sudah bangkit. Karena tamu istimewa dari Yogyakarta di Jawa Tengah, kita undang wakil-wakil generasi muda di Jawa Tengah ini, diwakili oleh Rektor Universitas Negeri Semarang. Selamat datang, Bapak Profesor Sudiono. Kita beri tepuk tangan. Kemudian kamera, juga, jangan lupa kamera ke Profesor Sudiono. Sudah ya, sudah. Close up, jangan lupa. Harus lama gitu ya? Harus lama ya. Karena sama dengan saya dari Pacitan. Ya. Oh iya, ada KKN nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kemudian di sebelah beliau dari Banjateng, Bapak Basuki. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Pak. Manajer pemasaran. Ada juga beberapa pengurus dari Yayasan Mandiri yang spesial datang karena besok akan ada peristiwa penting. Ada Ibu Haryono juga, selamat datang Ibu. Oh bukan, itu bukan Ibu Haryono, itu Bu Hartati Pandi. Kleru nanti, wah jadi repot saya nanti yang kenal saya, loh kok kapan gantinya gitu. Kok agak mirip ya saya melihat. Agak mirip, memang perempuan Indonesia itu mirip semua. Yang di tengah ini adalah Bapak Pembantu Rektor 3. Iya, Bapak Mas Ruki. Pak Mas Ruki. Harus disebut, karena apa? Karena band di belakangnya itu pimpinan beliau ya dari grup band Papika. Putri dari kita beri UNES. Tepuk tangan, benar. Kita beri tepuk tangan, jreng begitu Mas. Jreng. Ada juga dari Universitas Undip, Diponegoro, Pak Wayan. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Tambah segar saja Pak Wayan ini kepala dinas dari Bantul. Iya. Bantul. Ada sama rombongan di belakang juga dari Bantul. Ya. Nah, mahasiswanya dari mana? Dari UNES. Dari UNES. Oke. Iya, selamat datang. Ya. Oke, baik. Kita masih akan menunggu azan. Betul. 2 menit lagi. Ya. Iya. 2 menit lagi. Tapi dalam 2 menit lagi kita nanti akan perkenalkan. Ini ada Ibu Erlinawati. Kita beri tepuk tangan Ibu Erlinawati. Siapa dia? Itu misteri. Baru nanti kita ada lagi Ibu Tuning. Ibu Tuni Adriani. Ibu Tuni. Iya, ya, Ibu Tuni. Datang, Ibu. Ada lagi Ibu Salima. Selamat kalau datang. cara Jakarta Ibu Salime. Pendekar-pendekar Bantul ada ini. Lagi Ibu Hartini. Selamat datang Ibu. Nah, ini Pak Rektor, Ibu Hartini itu khusus karena MPD. Ini enggak tahu nanti baru ketahuan apakah keluaran UNES atau keluaran lain gitu. Baik, kemudian ada Ibu Lili. Ya, selamat datang Bu Lili. Selamat datang Bu Lili. Ibu Ati Mariati. Iya, Ibu Riz Irianti yang terakhir. Selamat datang. Ibu semua. Kemana bapak-bapaknya? Mendelep. Baik, Mbak In, kita jelang azan maghrib. Baik, sementara kita masih menanti azan maghrib. Ya. Karena kita pada kesempatan hari ini topik yang dibahas juga menarik. Yang menarik sekali dari Kabupaten Bantul tentang Posdaya. Betul. Ya Bapak. Ya Pak Bupati ya, Posdaya sebagai jaringan pembangunan pedesaan.
Karena di Kabupaten Bantul ini, saudara-saudara para penonton yang saya hormati, sekarang ini sudah hampir ada 1000 pos daya di seluruh kabupaten. Wow. Iya. 933. Jadi hampir 1933 pos pemberdayaan keluarga. Tepuk tangan yang meriah. Kita harus pakai yel ini ya supaya lebih meriah. Baik, saya minta yelnya dulu ya. Arum Dalu mandiri selalu. Di situ ya. Kalau di Bantul ada berapa Pak pos daya? 933. Oh, itu yang ada di Bantul 933. Berarti satu Indonesia sudah. Oh, sudah lebih 5.000 sekarang. Ya. Tapi yang Bantul itu yang luar biasa. Baik, saatnya kita sekarang kita azan maghrib bagi wilayah Semarang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, baik, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan kembali kita memasuki acara Arum Dalu. Saya minta yelnya lagi ya, karena kita sempat jeda sebentar. Arum Dalu, mandiri selalu. Ya, baik. Bagaimana kalau kita dengarkan musik langsung dulu? Lagu ya Pak ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Papika Band. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan.
beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini milik kita. Namun semua ini milik kita sendiri. Di halaman, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Ada di sini. rumah kita. Ada di sini. Baik. Iya, terima baik. kasih Pak Pika. Bukan main ya, bukan Benar. main, luar biasa. Anak-anak muda ini mestinya sudah semester 7 atau semester 8. Iya. Habis ini langsung jadi penyanyi ya. Betul, Mereka bisa betul. rekaman. Jadi mari kita ucapkan selamat kepada Pak Idam Samawi karena Kabupaten Bantul baru saja ulang tahun ya Pak ya. Oh iya, selamat ulang tahun. Tanggal berapa Pak? 20 Juli 20 20 Juli. Juli. Yang Jadi 178. Oh. coba loh. Sebetulnya belum tua, baru 17.8. Pas 17 Agustus. Udah 100 lebih tapi kok masih muda ya. Jadi setelah terjadi gempa itu Pak ya, saya lihat Bapak langsung terjun ke lapangan dan membangkitkan semangat rakyat Bantul. Iya. Bisa cerita Pak, Iya. bagaimana Bapak membangkitkan Iya. semangat yang pantang menyerah, Iya. biarpun presidennya Bangkit datang kembali. berkantor di Jogja, itu bukan tidak penting, itu penting, Iya, iya. tetapi semangat rakyat yang Iya. lebih penting. Monggo Pak. Saya kira begini Pak Riono, bahwa saya dan masyarakat Bantul ketika itu nyaris sempat putus asa gitu ketika 27 Mei 2006 Nggih. lebih dari 100.000 rumah yang roboh.
100.000 rumah. Ya, yang roboh. Lalu yang rusak berat itu ada 70 sekian ribu. Dan yang rusak ringan 50 sekian ribu. Semuanya ribu, Pak. Ribu ya. Lalu dari 29 pasar tradisional kami yang selamat 5 gitu. Oh. Dari 29 5, berarti 24 brek. Ya, lalu sekolah, jalan, jembatan dan sebagainya. Nah, kita waktu itu meyakini masyarakat Bantul bahwa yang namanya bantuan itu pada saatnya pasti berhenti. Jadi nasibnya rakyat Bantul terutama ada pada pundak rakyat Bantul sendiri. Nah, tidak ada kata lain, kita ingin mengedepankan. Saya bersyukur juga ketika orang tua kita, karena budaya Jawa kita mengajarkan kalau orang Jawa itu terkena bencana alam lalu kehilangan harta bendanya, itu seperti tidak kehilangan. Kalau orang Jawa karena bencana alam dia kehilangan anggota keluarganya, itu seperti separuh kehilangan. Tapi kalau orang Jawa kena bencana alam, dia kehilangan harga diri dia, itu seperti kehilangan segala-galanya. Nah, ini yang harus luar biasa. Jadi ada tahapan, Mbak. Ya, lalu, jadi kalau harga diri hilang, entek kabeh. Ya, hebat itu hebat. Lalu ketika refleksi 2 tahun gempa, saya diwawancara oleh dari media internasional ya, ada CNN, BBC, UP, jadi top lah UPI, waktu itu ya Pak ya. Nah, mereka membandingkan dengan Kamboja, membandingkan dengan Turki, dengan Bangladesh gitu. Kenapa dalam 2 tahun tuntas nyaris tidak ada bekas gitu. Nah, saya kemukakan itu juga bagian dari kekuatan sosial kapital yang dimiliki rakyat Bantul. Justru ya kalau pemerintah rakyat dibantu untuk rumah roboh itu 15 juta Pak Haryono. 15 juta sampai mana gitu membangun rumah. Betul. Ya kan? Nah, yang kita miliki itu adalah sosial kapital, modal sosial yang dimiliki masyarakat Bantul, masyarakat Jawa di Bantul, yaitu gotong royong. Bukan main. Tepuk tangan saudara sekalian. Nah, jadi gotong royong masyarakat Bantul tetap hidup dan Bapak membakar itu. Betul Bapak. Saya lihat Bapak berkobar-kobar itu sampai gerah itu ya. Harta benda boleh hancur, tapi semangat pantang kendur itu. Lalu yaitu tadi bahwa kita kehilangan harta benda dan sebagainya tuh sepele. Tapi harga diri tidak boleh kehilangan harga diri kita. Tapi sebetulnya sampai berapa lama Pak untuk bisa kembali meningkatkan kepercayaan diri itu tadi untuk bisa kembali Bapak tindak dari desa ke desa, dari dusun ke dusun. Betul. Dan kita memasang spanduk. Ya, saya mau izin beberapa LSM di Bantul ketika itu untuk menggunakan nama-nama LSM. Tapi padahal itu spanduk itu buatan Pemda Bantul. Kita membuat lebih dari 3.000 spanduk untuk membakar semangat itu. Iya, jadi di setiap pelosok penjuru Bantul ya. Lalu kami sempat kecil hati ketika ini jauh dari karakternya rakyat Bantul ya. Di beberapa jalan utama banyak rakyat Bantul yang ngemis Pak Haryono ketika itu. Iya. Tapi saya bersyukur hanya terjadi 22 hari. Ya. Lalu setelah itu kita kembali ke Kitoh. Ya. Jadi bagaimana kalau kita lihat visual dari Bantul ya Mas ya? Visual dari Bantul. Nanti Bapak lanjutkan lagi. Baik, Bapak. Cerita pembakar semangat ini. Karena ini generasi muda tidak harus dengar cerita tapi juga visualnya. Silakan Mas Bambang. Yayasan Damandiri yang diketuai Profesor Dr. Haryono Suyono misalnya telah berperan membantu program pemerintah, salah satunya melalui program Pos Pemberdayaan Keluarga. Posdaya merupakan suatu forum silaturahmi, komunikasi, advokasi, dan wadah penguatan fungsi keluarga dalam rangka memberdayakan keluarga di bidang kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan budidaya lingkungan. Kabupaten Bantul yang terdiri atas 17 kecamatan merupakan satu-satunya kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang sudah membentuk pos pemberdayaan keluarga Posdaya karena Bupati Bantul HM Idam Samawi menilai perlu memberdayakan masyarakatnya
pasca gempa bumi di wilayahnya 3 tahun lalu. Sekitar bulan Maret 2006 lalu memang sudah ada pembicaraan awal membentuk pos daya di Kabupaten Bantul dengan 26 titik sasaran. Perintisan pos daya saat itu pengembangan awalnya berbasis wilayah, yaitu berada di Dusun Saman. Baru kemudian dikembangkan pos daya berbasis masjid di Dusun Semail. Kesemuanya berada di Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon. Kemudian pada bulan Maret 2007 dikembangkan lagi pos daya berbasis sekolah. Pencanangan pengembangan pos daya pedukuhan se-Kabupaten Bantul dilakukan tanggal 31 Januari 2009. Dilanjutkan pencanangan di setiap kecamatan dan sosialisasi di tingkat pedukuhan. Adalah pos daya Mawar Kuning, Dukuh Saman, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, sebagai pos daya syarat prestasi. Hasil evaluasi pada tanggal 17 Juli 2009 lalu, pos daya Mawar Kuning meraih penghargaan terbaik bidang wirausaha, bahkan juga meraih prestasi juara umum pos daya se-Kabupaten Bantul. Penghargaan juga diberikan oleh Yayasan Damandiri. Kelompok pos daya Mawar Kuning Dusun Saman didirikan tanggal 22 April 2009. Dusun Saman merupakan wilayah paling utara di dalam lingkup Kabupaten Bantul, sangat potensial di dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu karena letaknya yang strategis dengan wilayah kota, serta sebagai penyangga wilayah antara kota Yogyakarta dengan daerah Bantul. Ruang lingkup pos daya meliputi seluruh bidang strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, meliputi peningkatan kualitas manusia, terutama aspek pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, kemudian penguatan ekonomi lokal dengan memantapkan dan mengembangkan usaha sektor pertanian umum, meliputi tanaman, peternakan, dan perikanan, serta sektor ekonomi industri rakyat. Selain itu juga memantapkan jaringan pasar tradisional melalui cinta pada masyarakat kecil. Ya, manfaatnya itu temannya banyak dan teman-teman itu memberi kabar di sini membutuhkan usaha lempeng rambaan tersebut. Lalu teman-teman membeli dan warung-warung itu diceritakan kepada teman-teman sama pula. Harapan Bapak ya, saya kira minta supaya semua pihak yang mengetahui minta dukungan untuk memasarkan atau memberi modal untuk menambah biar lancar pembikinan gitu. Manfaat pos daya. Dulu saya taunya hanya posyandu. Di posyandu hanya menimbang bayi dan memeriksa. Setelah adanya pos daya itu berkembang menjadi memeriksa lansia. Kemudian yang kedua ada bidang pendidikan. Yang ketiga bidang kewirausahaan. Yang keempat bidang lingkungan. Iya. Saya kira yang pidato tadi Mbak Iin ini, si ibu-ibu dari pedesaan udah, wah kalau dia nyalonkan jadi presiden untuk 5 tahun yang akan datang bisa kepilih itu. Pak Idam, tadi kan Bapak ngendiko bahwa social capital, ya gotong royong itu hidup. Lalu Bapak begitu saya, Pak, Mbok Kerso bikin pos daya, kok Bapak terus nangkep terus ngalah-ngalah ke Pak Aryono gitu. Begini Pak Aryono, Pak, bukan seketika, tapi kita sebetulnya sudah uji coba Pak, di 26 pos daya, dan ternyata kita berkesimpulan sangat manfaat gitu keberadaannya di masyarakat. Jadi yang pasti Pak, itu yang saya rasakan, yang mungkin kalau di tingkat ya pejabat mungkin tidak begitu merasakan ya, bahwa ketika masyarakat itu mendapat kesulitan, dia tidak sendiri dengan adanya pos daya ini. Jadi mereka bisa
menyampaikan masalah dia itu di paguyuban itu, di Posdaya itu gitu. Jadi menjadi wadah gitu ya. Tidak hanya urusan kesehatan, pendidikan atau ekonomi produktif, tapi juga gitu sampai mengeluh misalnya kalau sapinya kok cacingan dan sebagainya gitu. Lalu atau mungkin putranya tidak keterima di sekolah dan sebagainya. Jadi sangat berkembang untuk tadi kesusahan tidak sendirian, tapi ketika dia juga mendapat kebahagiaan bisa berbagi dengan yang lain. Nah, sehingga saya kira menatap masa depan mereka lebih ada semangat, percaya diri. Nah, itu. Lalu Pak Haryono, setelah kita lakukan kajian, ternyata hasilnya sangat luar biasa, Pak. Bahwa kalau kita Ibu tadi konkret itu menyampaikan bahwa kalau posyandu itu kesannya hanya kesehatan, apa lebih khusus lagi nimbang bayi gitu. Gitu. Tapi kalau Posdaya ini juga meliputi tadi berbicara tentang bagaimana bikin emping, bagaimana jadi pengrajin tampah dan sebagainya gitu. Jadi setelah kita uji coba di 26 Posdaya dan hasilnya konkret, maka dan ini bukan kemauan bupati gitu. Ini maunya masyarakat gitu. Nah, kita hanya fasilitasi. Kita fasilitasi. Kalau saya lihat tadi kan banyak ibu-ibu. Bagaimana Ibu peranan Ibu PKK, Bu? Tadinya kan Ibu PKK Pokja 4 itu di Posyandu. Sekarang ini kelihatannya Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Wah. Kumpul di Posdaya. Iya, monggo Pak, Bu, monggo. Iya. Jadi saya sebagai Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Bantul memang dalam 10 program pokok PKK itu kan semua adalah isinya 10 program pokok itu adalah harkat hidup manusia. Ada di situ semua. Dari Pokja 1 sampai dengan Pokja 2, 3, 4. Memang Posyandu itu semula hanya urusan daripada Pokja 4. Tapi dengan keberadaan Posdaya di sini, di mana Posdaya itu ada suatu forum kebersamaan, yaitu komunikasi advokasi di suatu wilayah yang merupakan wadah pelayanan fungsi keluarga, di mana fungsi keluarga itu ada 8, fungsi agama, budaya, cinta kasih, ada perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan wirausaha dan juga lingkungan, di mana semua apa yang menjadi kebutuhan dalam masyarakat itu semua ada dalam wadah tadi, yaitu namanya Posdaya. Jadi di situ ada juga pendidikan, ada juga kesehatan, ada wirausaha. Tingkatannya menapa, Bu? Dukuh, desa, atau dusun? Jadi dusun. Ya, jadi begitu Pak Haryono rawuh ke Bantul, saya ingat itu Pak Haryono. Jadi rawuh pertama ke Bantul, waktu itu saya PKK Kabupaten Bantul baru ada acara di Parasamya. Nah, Pak Haryono saya geret, ingat Pak Haryono, saya langsung suruh pidato, suruh pidato, langsung di kesempatan itu. Pidato, gitu. Di kesempatan itu Bapak ngendiko sepintas masalah Posdaya. Sangat betul-betul sangat menarik, dan kami bersama-sama teman-teman dengan juga di Pemda Bantul ingin sekali apakah itu Posdaya. Nah, oleh karena itu pada waktu itu Pak Haryono ngendiko, ya mungkin pada bulan Februari 27 ya, itu Pak Haryono rawuh mensosialisasikan Posdaya itu di tingkat semua jajaran di Pemda. Jadi dinas wonten dari kecamatan ada, dari desa ada, semua kumpul di Parasamya Gedung Induk dengan ngendiko Posdaya. Nah, begitu dengan leading Kabupaten Bantul, dengan leading kantor BKK. Nah, waktu itu langsung kami tangkap karena memang betul-betul sangat bagus. Akhirnya ada 26 yang mulai itu, ya, dengan dikoni Pak Bupati tadi. Ya, 26 itu 26-nya semua jadi, Bu. Jadi menikah di bawah satu puskesmas, satu Posdaya, satu puskesmas, ada puskesmas. Berarti waktu itu 26 ya, masih 26 puskesmas waktu itu. Sekarang sudah 27 ya. Bangun Tapan 3 menikah. Terus ada berbasis masjid dan sekolah. Nah, karena dirasa bahwa itu sangat bagus, akhirnya dikembangkan menjadi 933 dusun sesuai dusun semua. Dusun ada yang satu dusun 2 Posdaya begitu, ada nggak? Ada satu setiap dusun 1 Posdaya. Jadi lama-lama bisa jadi 1000 ini nanti. Ya, bisa jadi.
Kalau saya boleh, mungkin Pak Rektor ini sedang gigih-gigihnya mengembangkan kampus yang akrab lingkungan. Wah, tadi Ibu Bapak kan ngendiko, lingkungan juga digarap. Apakah sampahnya, apakah penghijauannya, apakah ini? Monggo Pak Rektor barangkali mau dangu Pak Bupati ini. Ini kelihatannya ngalahkan guru ini. Karena UNES itu Pak, sebagian terbesar itu guru. Sebagian. Monggo Pak Profesor Sudiono. Terima kasih Prof Haryono. Selamat malam Pak Bupati Bantul. Selamat malam Ibu. Pertama tentu saya menyampaikan selamat ulang tahun Kabupaten Bantul yang ke-178. Saya benar mengapresiasi apa yang Bapak Ibu ceritakan. Karena apa? Peristiwa 3 tahun yang lalu. Dari satu kondisi luluh lantak lah bahasanya Prof Haryono itu. Tapi kemudian bangkitlah masyarakat itu, dan malam hari ini Bapak bisa cerita banyak, membawa para kepala dinas, membawa tokoh-tokoh masyarakat. Ini adalah satu kondisi yang luar biasa menurut saya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Bupati beserta Ibu Ketua Penggerak PKK, berangkat dari satu keyakinan tentu, kemudian filosofi hidup pribadi dan juga masyarakat Jawa tadi yang digambarkan semacam itu, dan juga tata nilai. Nah, bagaimana Bapak meyakinkan masyarakat dari satu kondisi yang luluh lantak kemudian melakukan sesuatu, mengatasi persoalan-persoalan dirinya di tengah-tengah masyarakat luas itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa itu satu sukses besar. Dalam satu kabupaten ada 933 pos daya. Nah, ketika itu adalah satu sukses, tidakkah ada sebuah pemikiran apa yang sukses di Kabupaten Bantul itu ditularkan ke kabupaten-kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta? Sebab kalau tidak salah dengar tadi, Kabupaten Bantul adalah baru satu-satunya kabupaten yang memiliki pos daya, apalagi jumlahnya tadi ada 933. Kemudian yang terkait dengan kampus kami Pak, barangkali ini bisa berbagi. Sebab kalau di dalam ilmu matematika, kalau 1 dibagi 2 itu kan setengah, 1 dibagi 4 menjadi 1/4. Artinya semakin banyak pembaginya itu bisa habis. Tetapi kalau ilmunya Bapak, saya yakin bahwa semakin banyak pembaginya itu akan semakin banyak hasilnya. Nah, ini beda, ilmunya Bapak dengan ilmu matematika beda. Nah, di kami ini sedang istilah Prof Haryono, getol-getolnya mengembangkan kampus yang ramah lingkungan. Bahkan kami mengimpikan Pak Bupati, kampus UNES ini menjadi satu kampus konservasi. Sebab umumnya perguruan tinggi itu mengembangkan dalam konteks riset university. Artinya universitas riset gitu. Tetapi di UNES ini ingin menjadi universitas konservasi. Yaitu universitas konservasi dalam tataran melindungi, kemudian memelihara atau mengawetkan, yang ketiga adalah memanfaatkan. Jadi bahasa Prof Haryono sak tekliwere sing ada di sekitar orang, yang ada di sekitar manusia itu harus tadi terlindungi, terpelihara, kemudian termanfaatkan secara baik. Apakah hubungan manusia dengan manusia, apakah hubungan manusia dengan tanaman, apakah hubungan manusia dengan binatang, apakah hubungan manusia dengan benda-benda mati lainnya. Nah, harapan UNES itu adalah ada dalam satu keseimbangan. Sebab manusia tanpa tanaman itu rasanya tidak akan pernah mungkin. Manusia tanpa manusia lain apalagi. Sebab manusia tanpa binatang pun rasanya juga tidak akan pernah mungkin. Nah, ini mohon barangkali satu informasi apa yang sudah berkembang di tadi 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Demikian, terima kasih Pak Bupati. Sekali lagi terima kasih selamat. Pak Rektor. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
Ada satu tadi, semakin berbagi ilmu, semakin banyak manfaatnya, Betul. juga semakin banyak pahala ya Pak ya. Nah, banyak sekali Monggo, manfaat Pak. dari Bantul. Iya, jadi saya kira benar sekali Prof, bahwa ketika itu padi itu tidak dipanen, tidak diairi, tidak dipupuk, bahkan cabai itu sampai busuk itu pada minggu-minggu pertama setelah gempa bumi. Frustrasi masyarakat, lalu takut meninggalkan keluarga karena masih sering ada gempa susulan dan sebagainya. Tapi waktu itu kita yakinkan masyarakat kalau sawahnya tidak dipupuk, tidak diairi, ini akan terjadi gempa bumi lagi. Gitu. Iya, gempa bumi mereka nggak bisa makan gitu. Iya kan, kalau tadi di depan saya kemukakan bahwa yang namanya bantuan itu hanya tunggu saatnya pasti berhenti. Nasibnya rakyat Bantul ada pada pundak rakyat Bantul sendiri gitu. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Misalnya tadi kita minta tolong Ngerso Dalem Sri Sultan untuk ikut panen bersama masyarakat itu. Itu hari ke-8, hari ke-9. Oh, demo panen. Oh iya, bersama. Jadi panen raya gitu. Dalam keadaan masih rumah berantakan, tapi kita harus dorong mereka gitu. Lalu saya ingat sekali itu hari ke-5 atau ke-6 seluruh lurah, 75 lurah saya undang bersama 17 camat. Saya minta untuk lurah bagi tugas gitu. Jadi ada sebagian masyarakatnya yang mencari bantuan karena 7 hari, ya 7 atau 8 hari itu tanpa lampu Bantul itu, gelap gulita. Lalu isunya bahwa perampok, maling, itu luar biasa itu. Yeah. Padahal tidak Pak ya. Padahal tidak gitu. Dan sebagainya. Jadi saya kira ketika itu kita menggunakan saya minta tolong Pak Sultan, lalu saya lakukan dengan tadi yang petani harus bagaimana kembali ke sawah dia. Yang jualan di pasar itu harus kembali jualan walaupun pasarnya roboh. Kita pakai tenda Pak. Kita cari tenda, waktu itu membeli tenda Semarang sudah habis Pak, kita beli. Kita harus beli tenda itu sampai Surabaya. Jadi pasar itu tetap mereka harus jualan gitu. Jadi kalau dia hanya ngalamun, ngelangut gitu untuk tidak pasti habis kita semua. Lalu yang pengrajin, saya sempat dialog itu. Ada pengrajin, ayo kamu mulai kembali memproduksi kerajinan kamu. Ada yang bikin topeng, bikin wayang dan sebagainya. Loh Pak, rumah saya roboh, mau natahnya di mana gitu. Kalau perlu di bawah pohon, saya bilang, iya, kita kerja di bawah pohon, tidak ada masalah gitu. Jadi di samping social capital gotong royong, Bapak energizing ya, dalam bahasa yang rada keren begitu, energizing spirit Pak ya. Betul. Spirit untuk hidup, spirit untuk menatap tantangan gitu ya. Dalam hal ibu-ibu bagaimana Bu? Dalam hal ibu-ibu? Kami PKK keliling Pak. Oh, Ibu keliling juga? PKK keliling, ya. Kami keliling, kami kumpulkan dari... Padahal kan pengurus PKK pasti ada juga yang rumahnya luluh lantak. Ada yang meninggal juga. Ada yang meninggal juga. Tetapi Ibu ajak itu pengurus untuk bersemangat. Kami kerjasama dengan Depak, kami kerjasama dengan beberapa instansi, kami keliling memberi hiburan kepada anak-anak. Kami kumpulkan di bawah pohon juga nggak apa-apa, ada tenda di bawah tenda, jadi kami kumpulkan untuk supaya memberikan semangat kepada mereka bahwa mereka tidak sendirian. Jadi dengan dari Depak mungkin dengan secara agama bahwa ini adalah semua adalah cobaan dari Allah yang harus kita terima. Nah, juga anak-anak kami berikan karena memang waktu itu bantuan banyak sekali. Kita bawa roti, kita bawa apa untuk anak-anak yang untuk supaya anak-anak itu bisa kita kumpulkan. Nah, pada saat itu memang juga banyak yang sudah LSM Plan Indonesia dari GTZ sudah datang, jadi mereka juga bergabung. Kalau tadi kan Pak Rektor ngendiko bahwa dengan sendirinya lingkungan juga berantakan. Iya, berantakan. Nah, jadi bagaimana Ibu membuat rasa rakyat sana menurut bahasa Pak Rektor tadi konservasi, pengembalian lagi supaya lingkungannya lebih akrab. Tidak lama dari gempa itu mereka sudah bisa dikumpulkan botol, dikumpulkan. Jadi walaupun itu berantakan tapi bersih.
Jadi botol dikumpulkan mungkin kan ya. Kita memberi stimulan Pak Haryono. Iya. Dari pemerintah daerah memberi stimulan untuk mereka gotong royong membersihkan. Iya. Jadi tidak diborong oleh Pemda Tidak. bahwa Iya. batu batanya itu. Tidak. Tetapi Dilakukan Ibu oleh menstimulir sendiri. melalui rakyat Bapak di sana. Iya. Nah, di situ. Lalu ada satu lagi Pak Haryono. Ini yang namanya people centered development Iya. ini. Ada yang menarik Pak Gila. Haryono. Waktu itu ngeten ya, kita meyakinkan pemerintah pusat untuk bantuan itu diberikan kepada masyarakat langsung. Oh, Nah, jadi kita bukan sistem kontrak. pemerintah, rakyat, kamu menengok wae gitu, lalu tak borong ke, Ya. mboten. Betul. Nah, kita meyakinkan ini itu dia. sampai ke DPR RI, Pak Haryono. Dan karena Bahwa pertimbangan rakyat yang harus berperan. Iya. Karena Bukan main. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Oh, bukan main. Iya. Ini Pak Mas Ruki lihat di kopinya sama saya juga begitu Pak ya. Iya Pak. Iya. Ini Baik. kita seling musik dulu Pak. ya Pak Ini ya. rada tegang Sesudah Pak. musik Supaya agak ibu-ibu lebih akan kita tanya pakai satu-satu musik. kiprahnya. Ya, ya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk lagu yang kedua oleh Papika Band. Ayo anak muda, musik. Biasanya begitulah ini. Biasanya harus oleh dosennya itu harus ayo mulai nanti semester berikutnya gitu ya. Selalu tersimpan di hatiku. Sekira kamu tak dapat kumiliki, jiwaku kan selalu bersamamu. Meski kau tercipta bukan untukku, Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi, hanya untuk bersamanya ku mencintainya, sungguh mencintainya. Rasa ini sungguh tak wajar, namun ku ingin tetap bersama dia untuk selamanya. Mengapa cinta kita aku yakini kaulah milikku. Mengapa cinta kita bisa bersatu, saat ku yakin tak ada cinta selain dirimu. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi, hanya untuk bersamanya ku mencintainya, sungguh mencintainya. Rasa ini sungguh tak wajar, namun ku ingin tetap bersama dia untuk ini sungguh tak wajar, namun ku ingin tetap bersama dia
selamanya. Oh, oh. Aku hidup kali lagi untuk bersamanya, tetap bersamanya, mencintai, sungguh mencintai dirinya. Rasa ini sungguh tak wajar, sungguh tidak wajar, namun aku ingin tetap bersamanya selamanya. Terima kasih. Pak Haryono, kesempatan kali ini juga kita ada kejutan kepada ibu-ibu yang ada di sini, pendekar-pendekar dari Bantul, karena mereka kan juara-juara. Betul, Ya betul. Pak ya, pemenang-pemenang Posdaya dari juara umum, juara 1-2, kemudian dari beragam kategori ya Ibu ya. Ya. Ada lingkungan, wirausaha, Betul, kesehatan. Baik, bisa Jadi- kita serahkan sekarang ya. Jadi rupanya gotong royongnya itu kemudian membentuk hampir 1000 Posdaya. Iya, 930. Dan mereka berlomba ya. Benar. Mereka berlomba, sekarang sudah juara yang pertama Ibu Erlinawati. Iya, Kita beri tepuk mungkin tangan bisa yang berdiri meriah. Ibu. Yeay. Kita akan menyerahkan hadiahnya, Pak Haryono didampingi Pak Bupati dan juga Ibu. Yeay. Silakan hadiahnya bisa diserahkan Oh, kepada baik. juara umum Lomba Posdaya Kabupaten Bantul. Kita beri tepuk tangan. Silakan Ibu kepada Ibu Oke. Kuat Selamat. Nah, ibunya yang kesini, ibunya yang Ibu kesini monggo, karena Ibu Pak Kuat Bupati Selamat. terikat mikrofon. Ya, Coba silakan, diserahkan Pak Bupati. Ya. Silakan. Bu, dekat sini. Ya. Kok 3? Oh, Oke. ya. Jadi Hadiah pertama ya 10 juta rupiah. Senilai 10 juta Panjenengan rupiah. berterima kasih kepada Pak Haryono gitu. Karena ini dari beliau gitu. bukan jadi Pak Bupati. Ye. Selamat ya. Ye, selamat Bu. Baik, Ye, selamat. Kemudian Hadiah yang kedua. Ye. Ibu tindak ke sana. iya, kemudian jejer untuk sana. Ibu Tuni Andriani juara bidang Bapak yang- kesehatan. Monggo Ye, Bapak. Ya. Monggo. Bapak, Ibu, ye. Ya, untuk juara umum kedua. 2 senilai 8 juta 8 rupiah. juta Kita rupiah, beri tepuk Bu. tangan. Ye, Bapak. Ye, ye. Dari Yayasan Mandiri. Selamat Ibu. Ye. Kemudian untuk juara umum 3 Lomba Posdaya. 6 juta rupiah. Iya. Kan main. Ye. Ye. Selamat ya, Bu. Selamat. Iya, diterima oleh Ibu Salimah. Selamat Ye, Ibu. selamat. Salaman. Ye. Iya, 6 juta Nah, rupiah. jejer sana, Bu. Ye. Baik, kemudian jejer juga biar potret. Ye. masih ada ya, karena ketujuhnya mendapat hadiah. Ini merupakan penghargaan Luar dari biasa. Yayasan Mandiri, dan kemudian akan terima oleh Ibu Hartini, juara bidang pertanian dan lingkungan. Silakan. Monggo, Juara bidang kesehatan terlebih Ye. dahulu, Ibu Ya, Tuni. Pak Haryono juga. Monggo, Pak Bupati. Monggo. Nah, iya. saya dampingin. Ye. Ye. Silakan. Selamat Ye. ya. Ya, selamat Ibu. Kita beri Ye, tepuk selamat ya, Bu, ya. tangan. Ye. Mudah-mudahan Ye, semakin selamat. giat Ye. dalam meningkatkan kegiatan di Posdaya. Berikutnya juara bidang pendidikan. Pendidikannya. Ye. Iya. 5 juta rupiah. Ye. Wah, Oh, ini Ibu dari sini. Nah, ye. Ibu Lili Ye. ya. Ah, Iya, selamat ya. selamat Jogja Ibu nggak boleh Lili. Nah, itu Pak Haryono. Sukses terus. Ye. Iya, untuk bidang Yang berikutnya, pendidikannya, dan berikutnya wirausaha. juara bidang wirausaha. Hmm. Iya, silakan Ibu. 5 juta rupiah. Ye. Monggo. Waduh, selamat ya Bu. Ye. Ye, Selamat Ibu, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Dan Terakhir. berikutnya juara bidang lingkungan. Ya, Silakan Ibu. Pak Haryono. Bu Lurah, Ye, monggo. Bu Lurah. Ibu Lurah. Nah, ini Oh, Ibu Bu Lurah. Rizky. Ya. Iya, Ye, selamat selamat Ibu. Ibu. Kita beri tepuk tangan Ye, sekali lagi yang meriah Selamat ya. untuk lingkungan. Dan kemudian ada lagi Oh iya. satu penghargaan diberikan oleh Yayasan Mandiri kepada Bapak Bupati Bantul. Bukan, ini dari saya kepada Pak Haryono. Oh, saya salah terus ya dari tadi. Ya. Aduh, pembisiknya salah ini. Iya, selamat. Piagam penghargaan
Bakti Projo Taman Sari. Kepada Profesor Dr. Haryono Suyono. Oh, kok lah ini pembawa acara kok ini. Sebagai penggagas Posdaya begini, ya. Mbak, ketika kami menghadapi bencana pasca gempa bumi, kami banyak sekali dibantu oleh Yayasan Damandiri Bapak Haryono Suyono, dan untuk itu kami memberikan penghargaan. Rakyat Bantul memberikan penghargaan. Iya. Terima kasih Bapak. Selamat Prof Haryono. Selamat Bapak. Iya. Baik, silakan Ibu, selamat kepada pemenangnya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya. Semoga bisa Jadi, terus meningkatkan kinerja. Pak Bupati, jadi saya atas nama Yayasan Damandiri, saya terima itu, mudah-mudahan ada membawa berkah untuk daerah-daerah lain. Amin. Karena kita sebenarnya cuma pembawa acara saja ini. Ini Bapak Bupati ya, kita ada juara-juara. Ini lomba itu yang menilai siapa Pak Bupati? Ya, jadi ada berbagai mungkin lebih tepat. Monggo. Iya, Penggerak PKK. Penggeraknya, Jadi lomba itu diadakan waktu itu kan ceritanya matur Pak Haryono mengadakan lomba bagaimana boleh nanti hadiah dari Bapak. Karena APBD-nya tahun ini belum gitu. Siap, ya. Kalau tahun depan siap. Ini sekedar talangan saja kok. Iya, ini baru kekurangan duit Bantul Pak ya. Nah, terus waktu itu diadakan lomba. Ruhnya Pak, semangatnya itu. Kenapa kok diadakan lomba itu dalam rangka untuk inovasi, kreativitas dari masyarakat yang ternyata luar biasa gitu. Mereka ketika persiapan menuju ke lomba, kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak pernah kita perhitungkan akan muncul. Ya. Kalau Mbak In dangu juara 1, juara 2. Juara umum ya. Ibu juara umum. Kuat Slamet. Nah, namanya aja sudah Ibu Kuat. Nah, jadi memang sudah dipercaya paling kuat sehingga bisa mendapat juara umum. Mas, Dan tentunya tidak Ibu sendiri ya. Oh, sudah ada mikrofonnya. Monggo. Tentunya banyak yang membantu Ibu di belakangnya. Silakan Ibu, apa saja sih yang dilakukan sehingga bisa meraih juara umum? Dan katanya dia termasuk ekonomi ya. Ekonomi, silakan cerita. Ya, yang dilakukan dari Posdaya sendiri banyak sekali, Bu. Itu semangat masyarakatnya luar biasa. Rumahnya ikut roboh waktu gempa waktu itu. Bukan bupati. Rumahnya roboh. Rumah Ibu ini juga roboh Pak waktu itu. Roboh. Sekarang udah. Ya, alhamdulillah sudah bangkit. Wirausaha apa sih Bu yang digeluti di Posdaya Ibu? Ini wirausaha salah satunya yang ada di depan kita ini. Buat diangkat coba. Diangkat. Silakan ditunjukkan Ibu. Itu apa, rok apa? Kain. Gemerlap itu. Maksudnya kalau dijual membuat rok dari bahannya sudah ada ya. Tidak membuat kain batiknya sendiri tapi tinggal menjahit. Tinggal membuat juga, membatik. Iya. Itu kalau belajarnya dari mana Ibu? Bu, kalau yang biru harganya berapa Bu? Bapak ingin membelikan saya? Ya. Diangkat, berapa harganya? Mic-nya Ibu silakan. Berapa? 100.000. 100.000 rupiah. 100.000. Waduh. Ini marilah saudara-saudara pergilah ke Bantul. 100.000 kalau Jakarta 2 juta itu. Monggo cerita. Silakan Bu. Modalnya dari mana? Pak Basuki coba ngendiko. Apakah Bang Jateng siap untuk memberi pendanaan? Gini dia Bang Jateng ini. Terima kasih Pak Prof Haryono dan Pak Bupati Bantul. Saya dari Bang Jateng. Memang untuk BPD ini antar provinsi itu sudah beda Pak. Jadi di Jogja ada BPD DIY. Pak Basuki mohon maaf saya potong sebentar, ada penelpon yang sudah bergabung. Jadi nanti kita sambung lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam TVRI Jawa Tengah. Iya, dengan Pak Sundoro ini pastinya. Karena silakan, Pak dari tadi saya dengar semua sudah jelas ya, sampai ke haji ya. Tapi karena saya tergugah karena Pak Haryono selalu gotong royong lah. Begitu bicara gotong royong, sekarang saya belum pernah dengar mengenai hal kooperasi. Nah, ini maha penting loh. Usaha ini, jadi harus adanya kooperasi itu maha penting Pak Bupati.
Karena Pak Haryono nggak salah langsung menggugat saya, gotong royong lah. Di sini koperasi perlu dibentuk, iya dong. Nah ini cuma sekilas saja, yang lain sudah bagus. Tapi koperasi saya harapkan ya, karena saya tergugah oleh Pak Haryono, gotong royong lah. Ini koperasi juga gotong royong dong. Lah di sini untuk meningkatkan yang mana keberhasilan Bupati itu, terima kasih karena ini juga konsepsi daripada Gubernur ya, dari desa bangun desa ternyata terwujud di wilayah Bupati Bantul. Dan tidak lepas juga dari Bupati maupun Pak Gubernur tidak lepas pula daripada warisan membangun dari pahlawan pembangunan Soeharto loh. Ojo lali rek ya. Ini semua keberhasilan dari Pak pahlawan pembangunan Soeharto juga. Terima kasih. Ya, coba Mbak In, kita tanya ibu-ibu, Jawa Tengah. Siap bangun koperasi apa enggak ibu-ibu? Monggo, silakan. Ibu nomor 2 sekarang. Malah ada yang sudah. Tempat kami sudah ada, Pak. Cerita. Biar Pak Ndoro ini. Tempat kami sudah ada koperasi Sari Makmur itu juga sudah jalan. Ya, sudah jalan. Lalu usahanya apa? Usahanya simpan pinjam. Terus memberi stimulan pada pengrajin-pengrajin kecil itu juga. Sisa hasil usaha untuk pendidikan, untuk macam-macam. Kurang tahu Pak kalau. Tapi sudah ada, Sudah ada, Jadi Pak. kalau mau perlu modal datang ke koperasi. Kecuali ibu, siapa lagi yang sudah punya koperasi? Ini. Jadi yang jangan Terima jawab kasih. bupatinya. Di tempat kami juga sudah ada koperasi Pak untuk simpan pinjam. Posdaya apa Ibu? Posdaya Worosembodro. Itu sudah ada simpan pinjam, kemudian bisa untuk modal jualan jamu, untuk modal jualan warung keliling itu Pak yang bersepeda itu. Kemudian cara mengangsurnya setiap bulan dibuat seringan mungkin gitu Pak. Wah, kita beri tepuk tangan. Itu tunggal balik. Ujuk. Supaya Terima kasih, jawab kami bukan bupati Pak. dari Palbapang itu justru bentukan kami adalah dari web. Dari bantuan web itu kembali 500.000 untuk modal usaha koperasi Pak. Jadi dari keluarga miskin. Keluarga miskin dijadikan koperasi. Iya, dari keluarga miskin itu kan dapat pinjaman dari Pemda Bantul itu 1 juta. Lalu kembali 500.000 kalau sudah lunas. Kemudian itu kita bentuk koperasi. Itu Dadi Makmur namanya Pak. Itu sekarang modalnya sudah 48 juta. 90 juta. Gimana Pak Basuki? Dilanjutkan tadi. Siap untuk penetrasi ke mana itu Bantul. Terima kasih Pak. Jadi saya sangat apresiasi sekali upaya Bapak Bupati Bantul dalam rangka melakukan recovery perekonomian, di mana pada saat gempa itu saya kira perekonomian di sana itu mandek Pak ya. Pertanian, perdagangan, industri semuanya mandek semua, tapi dalam jangka waktu yang sangat singkat bisa membangkitkan kembali perekonomian di Bantul. Salah satu upaya yang dilakukan saya kira peran serta dari Posdaya ini merupakan jejaring dari masyarakat yang sangat kecil, keluarga membentuk kelompok sehingga bisa membangkitkan perekonomian di Bantul. Untuk itu saya sangat setuju sekali tadi dari Pak Prof. Sudiano untuk bisa ditularkan ke daerah lain. Ini saya sangat setuju sekali. Sehingga dengan keberadaan Posdaya, kemudian membentuk kelompok usaha bersama, kemudian membentuk koperasi, lah ini bisa akses ke bank Pak. Kalau secara pribadi mungkin karena skala usahanya masih kecil, ini bank tidak bisa langsung melakukan pembiayaan, tetapi dengan membentuk kelompok usaha bersama kemudian membentuk koperasi, lah ini bank akan bisa memberikan permodalan kepada koperasi tersebut. Apalagi kayaknya Pak Haryono ini punya program kalau tidak salah bagi kelompok usaha atau klaster-klaster atau Posdaya yang ingin mendirikan koperasi, kayaknya mau dibantu untuk akte pendiriannya dari YDSM. Ini saya sangat setuju sekali nih Pak. Jadi Pak Sundoro tadi akan terjawab, Pak Haryono dari Yayasan Dhamma Mandiri akan membantu biaya akte notaris pendirian koperasi. Kemudian kalau tidak salah juga akan ada kalau nggak punya duit, punya duit ya. Jadi untuk Bank Jateng Pak sementara ini pembiayaan untuk klaster-klaster baik untuk batik, bordir, kemudian mebel,
Nah, ini kita salurkan melalui kelompok usaha, termasuk juga mungkin juga peternakan, baik itu peternakan untuk penggemukan, kemudian untuk susu. Nah, ini kita pembiayaannya melalui kelompok, Pak. Sehingga mungkin kalau yang tadinya secara individu tidak bankable, walaupun itu usahanya visible, tapi dengan membentuk kelompok atau koperasi, usahanya menjadi bankable. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Basuki. Coba Ibu yang urusan pendidikan, saya mau nyambungkan dengan Pak Mas Ruki, ya, juara pendidikan, ya. Coba cerita apa, kenapa kok bisa jadi juara? Terima kasih, Bapak. Untuk kami bidang pendidikan itu untuk pendidikan khususnya untuk anak usia dini. Iya. PAUD. Terus PAUD. iya, PAUD ya. PAUD itu sebelum gempa itu yang dulu pernah ada pelatihan namanya PADU ya sebelum gempa. Terus sekarang namanya PAUD itu tadi pas gempa itu kan kita anak-anak itu takut semua, Pak. Ada gempa itu ada kabar kalau nanti buminya akan membelah, terus anak-anak mau masuk itu kan takut, trauma banget. Nah itu makanya kita kumpulkan ya. Pada saat itu memang belum ada APE, belum ada apa-apa, lah kita gunakan dengan APE yang tradisional kita buat seperti botol-botol ya, terus botol pakai daun pisang, pakai daun-daunan. Itu awal berdirinya PAUD. Sekarang alhamdulillah tiap dusun itu ada PAUD-nya gitu. Terus sekarang jadi tiap programnya dusun? Lagi iya tiap dusun. Malah sudah lebih. Iya. Plus. Karena di situ setiap posyandu awal mula dari posyandu Bapak, terus nanti awal posyandu itu ada deteksi dini tumbuh kembang anak. Di situ nanti ya ada sekarang sudah namanya PAUD atau kelompok bermain atau SPS dan lain-lain. Terus sementara anaknya itu ikut PAUD, ibunya itu ada kegiatan yang namanya Bina Keluarga Balita. Kalau dulu itu memang PAUD itu dari binaan Dinas Pendidikan, posyandu itu dari Kesehatan, terus Bina Keluarga Balita itu dari BKKBN. Kalau sekarang tidak, itu sudah terintegrasi itu namanya. Terima kasih. Mungkin itu. Kalau ada pilihan bupati, sampai bisa jadi bupati itu. Bu Lili ini juga juara provinsi ya? Ternyata ya. Ya Ibu ya, juara provinsi tahun 2008. Tahun 2008 BKP sama PAUD inovatif. Nah, sekali lagi boleh tepuk tangannya. Ibu Lili sukses selalu. Ini Pak Rektor, ini perlu diundang ceramah di UNES ini. Kenyataan lapangan ya Pak Rektor. Juara kesehatan, juara kesehatan. Sinten. Oh, nomor 2 ya. Oh iya, silakan. Silakan cerita. Ibu Tuni, ya. Tadi juara usaha, juara pendidikan, juara kesehatan. Silakan. Kesehatan niku tempat saya posyandu balita sudah berjalan, terus untuk lansia juga sudah berjalan, Pak. Lansianya banyak apa enggak, Bu? Lumayan, Pak. Kalau saya ini kelihatan kayak lansia apa belum? Mirip, Pak. Mirip ya. Lalu enggak, maksud saya itu lansia yang masih seger buker begitu. Banyak. Banyak, Pak. Dipantikan atau dirumahkan? Di rumah sendiri-sendiri. Bagus itu, bagus. Jangan dipantikan. Kesian kalau lansia disuruh panti ya. Di Bantul kalau di Desa Karasan belum ada panti untuk orang jompo, Pak. Di rumah sendiri-sendiri memang. Sendiri, ya. Tapi diajari. Ya. Ngurus orang tua diajari. Ya. Bagaimana orang tua dimarahi apa tidak dimarahi? Dinut, Pak, kalau orang tua. Dinut. Ya. Oke, terus cerita. Ya, terus sudah ada senamnya juga, Pak. Itu. Oh, senam lansia. Di kampung sendiri. Enjih, Pak. Itu seminggu sekali hari gitu. Sabtu. Ya. Itu di tempat kami. Kapan terus itu pemeriksaan lansia satu kabupaten. Oh, lansia kabupaten dikumpul. Ada juga. Baru pengantarnya lebih banyak mesti. Baru kemarin ya Pak Bupati ya. Biar lansia itu senang bersama itu juga ada. Wah, kita beri tepuk tangan untuk Kabupaten Bantul. Jadi ada wirausaha, ada kesehatan, ada pendidikan. Panjenengan juara apa? Yang lingkungan. Ya. Silakan Ibu. Juara 3, Pak. Juara 3 Posdaya. Oh, Posdaya. Juara 3. Oh, juara 3. Ya, silakan, monggo. Kenapa kok bisa jadi juara 3? Kok nggak juara 1 gitu? Nggak juara, bukan. Juara 3 itu ngalahkan 933. Iya. Terima kasih Bapak. Saya sebagai kader Posdaya Worosembodro dari Kecamatan Imogiri.
ternyata memang nasib kita dari Posdaya mendapatkan juara ketiga. Itu saja nelongso. Memang usaha kita dan kerja kita di antara masyarakat kita sudah berjalan secara semaksimal mungkin, tapi mungkin karena yang menilai juri itu beberapa dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi apapun lah, mungkin itu mungkin kurang pas dari Posdaya kami. Tapi ternyata Posdaya kami sudah berjalan sejak Februari 2009, antara lain yang bisa terpadu antara lain dari PAUD, kemudian ada ini BKB, BKL, BKR, Posyandu dan penimbangan lansia. Kemudian di sana juga ada TPA. TPA itu untuk Taman Pendidikan Al-Quran yang kerjasamanya dengan Depak. Maka di samping itu juga kita adakan kerjasama, ada yang tadi saya matur ada koperasi simpan pinjam untuk jualan jamu, ada jualan keliling, itu juga bisa datang juga pas waktu itu juga. Jadi waktu pas Posdaya itu bersama-sama, boleh dikatakan seluruh masyarakat bisa datang dari anak balita sampai orang tua, baik itu harinya apa? Hari Sabtu, Minggu atau? Rutin setiap tanggal 22 Pak. Tapi kalau kemungkinan ada halangan atau kadernya pas ada barengan, mungkin itu bisa ditunda hari yang pas untuk kalau kita pas bisa saya bersama. ke sana tanggal 22, Ibu buka itu ya? Insya Allah Pak, Insya Allah. Okay. Nah itu mahasiswa itu kelihatannya mau ke Bantul itu, coba mau ada yang bertanya itu Ya, kelihatannya. silakan dari mahasiswa. Jangan lupa tanggal 22 itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya Bu. Boleh lo tanya sama ibu-ibu itu juara itu. Kamu belum jadi juara itu. Ya, saya mau menanyakan ketika terjadi. Ya, namanya dulu siapa? Ya, Ma. Nama saya Sunandar dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Manajemen Fakultas Ekonomi UNES. Saya mau menanyakan kepada Bapak Bupati, ketika terjadi gempa di Bantul, kan masyarakatnya mengalami trauma yang terlalu berat. Terus untuk mengatasi trauma psikis itu untuk anak-anak itu gimana Pak? Apakah ada bantuan dari UNICEF sendiri atau tidak Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Sunanda. Oke, Pak Bupati. Nanti ibunya masih ada satu yang belum bicara. Siapa tadi? Juara apa sampean? Biar nanti Pak Bupati, biar ini Roto itu jauh-jauh dari Jogja. Terima kasih. Jadi saya di sini sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Bangun Harjo, di mana Dusun Saman yang menjadi ketua juara umum Posdaya. Itu ketua PKK-nya. Ketua PKK-nya. Iya. Kelihatannya kayak bukan orang Jogja, Ibu. Saya Jawa Barat, Pak. Coba toh. Pak Aryono tahu aja. Iya, ini kayaknya itu saya tahu dulu sekolahnya di Jogja soalnya. Jadi Ibu ketua tim penggerak PKK. Lalu apa Ibu yang Ibu kerjakan? Apa nggak merasa disaingi oleh Posdaya? Enggak Pak. Jadi Jadi begitu ada sosialisasi dari kabupaten di Kecamatan Sewon, saya langsung mensosialisasikan kembali ke 17 dusun yang ada di Desa Bangun Harjo. Baik. Jadi dalam 1 minggu saya keliling 17 dusun. Kenapa kok mau-maunya? Ya karena saya tergugah untuk membangkitkan biar masyarakat Bangun Harjo itu semangat untuk melaksanakan program yang bagus ini, karena begitu kita menerima sosialisasi Ibu ngerti artinya Bangun Harjo itu? Orang Jawa Barat mungkin nggak ngerti. Mungkin kira-kira kalau Harjo itu selamat, jadi membangun keselamatan mungkin gitu. Hebat. Pak Bupati ini pinter tenan ya. Terima kasih. Masih ada yang kepingin bicara tambah? Ibu juara apa? Ibu juara apa? Pekarangan, pemanfaatan pekarangan rumah. Itu lingkungan itu. Monggo. Sebelumnya sekendalu Bapak, sekendalu Pak Idam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya cerita dulu ya. Berawalnya Posdaya dari desa kami.
keluarga itu kan sebetulnya miniatur dari sebuah negara. Iya, luar biasa. Bisa jadi calon dosen berpuisi seperti Ponegoro ini. Dan negara itu akan menjadi baik kalau terdiri dari keluarga-keluarga yang baik pula. Iya, setuju. Nah, Rasain selanjutnya, kena ceramah ini. iya. Ya, karena terbiasa ceramah Pak di kelas. Oh, gitu ya. Terus negara akan menjadi kuat dan berdaya itu juga berawal dari negara akan kuat dan berdaya berawal dari keluarga. Nah, kemudian dengan munculnya Posdaya yang diluncurkan oleh Pemda Kabupaten Bantul itu Bupatinya yang dapat bintang bupatinya nggak apa-apa baca nasib guru itu begitu. Muridnya lebih pinter. Antusias dari warga Bambang Lipuro itu sangat kuat untuk mensukseskan dari program Posdaya ini. Apalagi setelah gempa, Pak. Bambang Lipuro itu kan semua rata, termasuk rumah kami juga rata, Pak. Iya. Sekarang udah tidak rata. Alhamdulillah sudah berdiri dengan tegak. Iya. Luar biasa. Lalu apa hubungannya dengan tanaman halaman dan sebagainya? Hubungannya begini, Pak. Dari bekas-bekas rumah yang roboh tadi, itu kan banyak pekarangan yang beralaskan lantai gitu ya, Pak ya. Nah, dari lantai itu kan dibuat kolam-kolam. Jadi menjadikan hampir semua rumah itu punya kolam ikan di sana untuk peternakan gitu. Oh iya. Iya. Dan hasilnya itu untuk paling tidak itu untuk konsumsi keluarga. Gizi tambah Misalnya baik. dengan gizi makan ikan itu akan menjadikan yang tadi cerdas ya anak-anak kita. Sayur mayur ditanam apa tidak? Sayur mayur juga, Pak. Iya. Lombok. Dari lombok, dari bayam. tomat, dari semua warung hidup hampir ada. Gak ada yang belanja ke pasar itu juga kalau apotek. gitu. Iya, apotek hidup di setiap rumah di Desa Mulyadadi. Ini di bawah pimpinan Bapak Nur Susanto, lurah kami, dan ada Ibu di sini lurahnya. ada. Di mana lurahnya? Selamat Bapak. Iya. Itu yang selalu gembar-gembor ke desa kami, Pak. Iya. Memper. Iya, kayak do ditanduri gitu. Iya. Wong punya pengarangan luas kok yang dulunya rumah sekarang. Iya. Karena ditanam itu. Enggak, karena hancur kena gempa itu kan rumah yang dulu bisa jadi kecil-kecil. Nah, punya jadi pekarangan. luas. Iya. Maka pekarangan yang luas itu kita jadikan pekarangan pemanfaat pekarangan untuk apotek hidup, warung hidup dan kolam-kolam ikan. Hebat sekali. Pak Lurah, Mas Bambang dikasih mikrofon Pak Lurah. Kenapa kok gembar-gembor? Ayo, cumeneng Pak Lurah. Iya, terima kasih. Nama Nur Susanto, Lurah Desa Mulyadadi, Kecamatan Bambang Lipuro, Bantul. Jadi kami melihat bahwa sesuai dengan etos kerja Kabupaten Bantul, Projo Taman Sari, sejahtera, demokratis dan agamis. Projo Taman Sari itu produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri. Dari aspek ijo royo-royo ini bahwa diartikan bahwa tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak ditanami. Dalam arti tanaman yang produktif. Hal ini yang selalu kita motivasikan kepada masyarakat, sehingga ketika terjadi gempa banyak lahan yang nganggur. Ini kemudian masyarakat tergugah dan akhirnya dari Posdaya ini muncul sebuah pemikiran bahwa pemanfaatan tanah pekarangan baik itu untuk warung hidup terutama, kemudian juga untuk perikanan, apotek hidup ini bisa dilaksanakan berkat diluncurkannya program Posdaya ini. Matur nuwun Bapak. Baik, selamat. Jadi ini Pak Rektor, ini tantangan ini. Pak Lurah saja kayak begitu, jadi UNES ini harus lebih hebat. Saya lihat di sini ada tiga kepala dinas. Bagaimana Pak Kepala Dinas? Ini ada juara-juara. Apakah dinas kemudian juga tidak merasa kesaingi? Gitu. Mas Bambang,
Ini Pak Kepala Silakan, Dinas Pak Perindustrian. Yaya. Pak Yaya, nggih, monggo jumeneng Pak. Biar disorot ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Kami selaku Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, sebenarnya dengan adanya juara-juara ini Pak, kita malah merasa terbantu karena program-program kami itu sudah diimplementasikan oleh mereka-mereka itu. Masuk kampung ya? Iya. Jadi industri masuk kampung? Iya, karena 18% daripada warga Kabupaten Bantul itu berkehidupan di bidang industri kecil dan kerajinan. Dan 14% berusaha di bidang perdagangan, sedangkan 42% berusaha di bidang pertanian dan 26% adalah di bidang yang lain. Jadi kami merasa bangga Bapak dengan sang juara ini. Tadi itu kain yang harganya 100.000 itu di Jakarta, kalau sampean kasih merek begitu bisa 2 juta itu. Bisa. Betul kan Pak G? Iya. Jadi iya. itu semua Pak, itu semua dibina oleh Dinas Perindustrian. Ya, ada teman kami yang datang ke tempatnya ibu-ibu ini untuk ikut membina dan juga ikut mempromosikan, ikut memamerkan, dan juga di bidang makanan juga kita upayakan untuk mendapatkan sertifikasi pelatihan dari Dinas Kesehatan agar mereka itu bisa dijual di pasar swalayan dan sebagainya sehingga pasarnya semakin luas. Dari produk-produk itu. Coba ibu-ibu masing-masing diangkat produknya supaya disorot televisi. Close up Mas, close up. Wah. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Waduh, luar biasa. Bagus sekali. Bukan main. Jadi ini masing-masing Posdaya mempunyai unit produksi seperti ini, Pak. Iya. Dan apa bisa dapat kemudahan untuk misalnya kredit dari bank dan sebagainya? Kita dapat Bapak, jadi ada beberapa bank yang telah memberikan pembiayaan, ada lewat kredit usaha rakyat, dan juga ada dari PKBL BUMN, terutama dari Bank Mandiri, dan juga dari Perum Angkasa Pura, kemudian dari Perum Peruri, yang kesemuanya itu adalah untuk meringankan pembiayaan proses produksinya. Oke, terima kasih Pak. Kita beri tepuk tangan. Jadi dinasnya itu tidak merasa disaingi Pak ya. Justru terbantu ya. Dibantu. Ibu. Jadi Ibu bagaimana menyalurkan ini? Kalau dulu kan ada pokja khusus untuk katakanlah kegiatan usaha. Ya, jadi kami kebetulan saya juga sebagai ketua tim Berak PKK juga sebagai ketua Dikranas. Ya, kami, pas lah. Ya, jadi kami program Dikranas itu memang dengan pengrajin yang 17.000 pengrajin sebantul itu kami mengadakan mengikutkan untuk pameran. Kami ikutkan di tingkat lokal, di tingkat nasional, dan di Bantul ada namanya Pasar Seni Gabusan. Terima kasih Bu. Sudah ada pasar seninya. Sebelum sampai ke penutup, apakah keluarga-keluarga di Bantul itu masih ikut KB enggak? Ini ada kepala dinas KB-nya. Jangan-jangan nanti begitu tidak ada gempa, lalu dia bikin gempa sendiri, gitu. Ya Mas. Terima kasih. Kebetulan kami ditugaskan Bapak ini di bidang keluarga berencana. Jadi dinas kami adalah Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Alhamdulillah Bapak, bahwa di Bantul ini partisipasi masyarakat dalam program KB cukup besar. Pada bulan Juni kemarin kita peserta KB aktifnya sudah mencapai sekitar 76,4% dari pasangan usaha subur. Kalau begitu tingkat kelahirannya sudah kira-kira 2 anak begitu? Sudah, rata-rata kita keluarga itu 3,4 Bapak. Jadi satu keluarga hanya terdiri dari bapak, ibu, dan 1 anak. 1,5 anak. 1,5 anak. Jadi ini rata-rata family size-nya itu. Oke, bagus. Sebagai penutup Pak Bupati, barangkali 1 menit Bapak masih punya waktu. Ada pesan-pesan, ada himbauan tadi dari Pak Rektor, ataukah boleh para saudara-saudara kita dari Jawa Tengah kalau meninjau di Bantul? Dan saya yakin Pak Rektor, jumlah Posdaya di Bantul itu juga sekarang sudah ada di Gunung Kidul, ada di Sleman, ada di Kulon Progo dan sebagainya.
Silakan Pak Bupati. Ya, jadi yang pasti mumpung ketemu gitu, dan saya harus secara jujur menyampaikan pada masyarakat luas berkaitan dengan Posdaya yang tadi sudah kelihatan jelas hasilnya, manfaatnya kepada masyarakat itu betul secara jujur saya akui itu ide dari Pak Haryono yang ya maksud saya di sini bahwa ide yang sangat baik ini dari beliau, dan kami mencoba untuk mengembangkannya, dan saya berani memastikan manfaatnya jelas dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bantul dalam upaya masyarakat Bantul menatap masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Iya. Kita ikut mendoakan. Silakan Mbak Iya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu adik mahasiswa yang sudah datang ke studio, dan bagi Bapak Ibu yang akan kembali ke Bantul, mudah-mudahan selamat jalan. Kami ucapkan selamat jalan, bisa kembali dengan selamat. Kami doakan dari sini. Dan terakhir kali saya minta yelnya lagi, Arum Dalu, mandiri selalu. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Kita sambut persembahan lagu yang terakhir. Pernahkah kau merasa